Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Arbi Hasanun Jidan dengan NIM 211440050 akan menjelaskan tentang smart transmitter. Sebelumnya, apa itu transmitter? Transmitter sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi sinyal standar sebesar 4-20 mA biasanya, dan juga untuk menyampaikan sinyal itu. Lalu menyampaikan sinyal itu agar bisa dikontrol dari tempat yang jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan smart transmitter. Smart transmitter adalah jenis transmitter yang sudah dilengkapi dengan mikroprosesor di dalam field device, sehingga terdapat fitur baru atau tambahan di dalam peralatan. Smart transmitter ini memberikan keuntungan pada komunikasi digital dan tetap mempertahankan kompatibilitas serta keandalan sinyal input analog yang diperlukan oleh sinyal yang ada. Selain menggunakan komunikasi digital untuk mengatur dan mengontrol perangkat lapangan, ada kemungkinan pembacaan variabel yang diukur melalui komunikasi berdampingan pada sepasang kawat yang sama tanpa mengganggu sinyal analog. Nah, smart transmitter ini biasanya udah bisa untuk record, beda dengan transmitter-transmitter yang lain, biasanya hanya untuk indikasi saja. Dan smart sendiri memiliki singkatan yaitu Single Module Auto Ranging Transmitter. Nah, setelah ada transmitter, selanjutnya ada HART atau biasa disebut dengan Highway Addressable Remote Transducer. HART protokol adalah teknologi komunikasi yang digunakan untuk memanfaatkan potensi penuh perangkat digital, mempertahankan sinyal analog 4-20 mA. HART protokol memperluas kemampuan sistem untuk komunikasi dua arah secara digital dengan smart field instrument. Biasanya terdapat dua mode komunikasi HART. Yang pertama adalah master slave mode. Biasanya master slave mode merupakan hard protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi protokol master slave, berarti bahwa selama operasi normal setiap slave berkomunikasi master. Yang kedua ada burst mode. Burst mode burst memungkinkan komunikasi lebih cepat 3-4 data update per detik. Di dalam mode burst, master menginstruksikan sebuah pesan standar dari HART. Misalnya nilai dari variabel proses, mode burst digunakan untuk memungkinkan lebih dari suatu perangkat pasif HART menangkap komunikasi di loop HART. Lalu selanjutnya ada HART network. Untuk poin pertama ada point to point. Sinyal tradisional 4-20 mA digunakan untuk berkomunikasi suatu variabel proses. Sementara proses variabel bertambah, parameter konfigurasi dan data perangkat lain akan ditransfer menggunakan HART protokol. Lalu yang poin kedua ada multi drop. Multi drop sendiri adalah digunakan apabila menggunakan kabel single pair dan jika safety barrier dan power supply di atas 15 buah dari peralatan lapangan. Semua variabel proses ditransmisikan dalam bentuk digital. Yang ketiga ada arus yang mengalir konstan pada nilai minimum, yaitu 4 mA. Yang poin keempat ada apabila digunakan untuk sambungan instalasi, supervisory control akan memperluas ruangan. Misal pipeline, custody, transfer station, and tank farms. Lalu yang bab 2 ada cara kalibrasi di smart transmitter. Ini merupakan rangkaiannya, skemanya dari sensor, analog to digital converter, microprocessor, digital to analog converter. Nah, peralatan yang dibutuhkan biasanya butuh multimeter dengan akurasi 0,02% atau yang lebih tinggi. Yang kedua ada hardcom. Yang ketiga alat ukur tekanan standar digunakan untuk membaca sumber tekanan dengan akurasi 0,02% atau lebih tinggi. Yang keempat ada resistor 250 ohm dengan akurasi 0,01% atau lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama ada kalibrasi output sinyal analog. Kalibrasi output analog transmitter dapat dilakukan antara 0 sampai 100% dengan posisi arus konstan. Untuk mendapatkan output arus atau dengan besaran miliampere, dari hasil pengukur tegangan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Miliampere DC sama dengan 1000 kali voltage per resisten. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk kalibrasinya. Yang pertama, kita harus menghubungkan komunikator dengan wiring loop dan nyalakan komunikatornya. Yang kedua ada kita harus membuka menu online, terus lanjut ke device setup, service, lalu D2A trim. Terus di situ Anda akan diminta untuk menghapus loop dari kontrol secara otomatis setelah melakukannya. Tekan OK. Ketika muncul prompt base hubungan miliampere meter atau voltmeter dengan akurasi 0,03% atau lebih tinggi dalam loop untuk memeriksa pembacaan. Lalu tekan OK lagi. Terus yang ketiga, kemudian muncul perintah setting field device output to 4 miliampere. Terus pencet OK. Lalu kita masukkan nilai meterannya. Terus pencet enter. Terus output dikasih ke 4400 mAh equal to reference meter. Dengan yes or no kita jika jika tidak sesuai kita pilih no lalu tekan enter. Kemudian masukkan nilai meter baru. Jika sudah sama lalu kita pilih yes. Nah, setelah sama ya lanjutnya kemudian akan muncul perintah dengan setting field device output to 20 mAh. Press OK dan kita kalibrasi lagi sampai sama. Lalu yang kedua ada kalibrasi range. Range transmitter dapat diubah sesuai kebutuhan kita sendiri. Yang pertama dengan menghubungkan power supply dengan terminal blok transmitter, hubungkan tekanan sumber ke sisi tekanan dB transmitter. Lalu yang kedua, hidupkan power supply dan tunggu beberapa saat. Dan yang ketiga, hidupkan komunikator. Lalu yang keempat, pilih menu online, terus masuk ke device setup, terus masuk ke service, calibration, terus kita masukkan nilai LRV-nya. Kemudian akan muncul perintah untuk menghapus loop dari automatic control. Setelah melakukannya, tekan OK. Ketika muncul prompt, atur tekanan sumber sama dengan LRV sama dengan 0%. Kemudian tekan OK lagi. Masukkan tekanan input URV sebenarnya. Terus kita menyesuaikan URV-nya sebesar 100%. Dan tunggu sampai tekanan stabil lalu pencet OK. Lalu kalibrasi, reset kalibrasi. Data akuisisi sensor dan modeling proses akan menghasilkan kesalahan. Dan error-error ini dapat dihilangkan melalui reset kalibrasi, baik menggunakan zero offset maupun koreksi span. Transmitter hanya menghitung output berdasarkan persamaan karakterisasi saja, tanpa kompensasi atas kesalahan sisa atau residual error, bahasa Inggrisnya. Koreksi zero offset kurang dari 0,1 inci water berdasarkan rentang 400 in H2O dan koreksi span kurang dari 0,2% terlepas dari berbagai kalibrasi. Ketika turun di mana turn down, spesifikasi dimulai. Performa dari transmitter 400 in H2O dengan perbaikan reset dapat dinyatakan sebagai berikut. Akurasi sama dengan 0,2% ditambah 0,1 per span dikali 100%. Dengan mengalibrasi zero, kinerja akan menjadi 0,2% atau lebih baik. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri, kita harus yang pertama harus menyambung kabel komunikator dengan wiring loop, lalu dinyalakan. Lalu kita pilih menu online, terus muncul device setup, service, calibration, lalu reset correct. Pada posisi prompt, buka loop dari automatic control, lalu kita tekan OK. Prompt akan memberitahu Anda bahwa perbaikan reset akan segera dilakukan. Lalu kita tunggu sampai muncul tulisan reset correct. Terus kalibrasi sebelumnya korek telah dihapus dan kalibrasi ulang ke nilai standar. Pada prompt, kembalikan loop pada posisi automatic control dan tekan OK. Lalu yang keempat ada kalibrasi zero dan span. Untuk kalibrasinya sendiri, mengatur titik tekanan pada output 4 mA dan putar zero hingga output terbaca 4 mA. Yang kedua, atur titik tekanan pada output 20 mA, putar span hingga output terbaca 20 mA. Kurangi aktual output hingga mencapai output yang diinginkan oleh kita. Bagi range menjadi 5 bagian, lalu atur skrup span di atas atau di bawah output yang diinginkan. Dan ulangi langkah 1 sampai 5 sampai sesuai dengan kalibrasinya. Dan ini merupakan contoh bautnya, baut atas dan baut bawah. Yang baut atas menunjukkan zero adjustment screw dan baut di bawah menunjukkan span adjustment screw.
Lalu yang bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang instalasi beberapa bagian smart transmitter, yaitu ada flange mounting, remote shield mounting, dan flash mounting. Nah, flange mounting atau pemasangan flank. Dan sini ini adalah contoh-contoh flanknya dari smart transmitter. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam memasang flanknya, dalam instalasinya. Lalu ini yang pertama, pasang flank depan menggunakan 3 kepala pan soket dengan ukuran segi 10 sampai 32 kali 7/8 skrup dan 3 mur yang berukuran 10 sampai 32. Lalu kencangkan menggunakan kunci. Lalu yang ketiga, pasang satu tambahan ke masing-masing skrup, lalu dikencangkan dengan tangan saja sudah bisa. Terus dari sisi belakang, pasang bagian belakang port SP2I. Setelah terpasang flank belakang di atas SP2I, kita kencangkan dengan kunci sampai flank belakang menjepit dengan aman. Keluarkan masing-masing dari 3 mur yang dikencangkan dipasang di langkah 3 tadi sampai pas dengan flank belakang supaya aman. Lalu yang terakhir, dikencangkan ketiga mur tadi terhadap flank belakang supaya kencang dan aman, tidak mudah lepas. Lalu yang kedua, ini pemasangan remote shield mounting. Ini adalah contoh remote shield mounting, di sini gambarnya. Lalu yang untuk langkah-langkahnya, kita melepas penutup pelindung dari diafragma segel jarak jauh atau remote shield. Hati-hati selama pemasangan untuk memastikan diafragmanya tidak rusak. Pastikan sambungan flash disegel sebelum menyelesaikan pemasangan satu atau dua koneksi flash berulir. Sumbat yang disediakan pabrik atau ventilasi valve pembuangan. Lalu yang ketiga, pasang cincin flash gasket yang disediakan Emerson dan remote seal bersama-sama. Tempatkan gasket yang disediakan Emerson di dalam rongga tersembunyi di dalam cincin flash yang dirancang untuk menahan gasket di tempatnya. Lalu yang keempat, pasang kerakitan remote seal dan flange proses. Tempatkan gasket yang disediakan pengguna akhir yang sesuai di antara cincin flash dan flange proses. Pastikan bahwa gasket yang dipasang pengguna akhir dipusatkan pada cincin flash dan flange proses. Pastikan lubang baut flange antara remote seal dan flange proses selaras. Lalu yang kelima, pasang baut pertama yang disediakan pengguna akhir melalui salah satu lubang di bagian bawah segel dan proses flange. Amankan dengan mur dan kencangkan dengan tangan saja sudah cukup. Lalu pasang baut yang dipasok pengguna akhir yang tersisa dalam pola silang, dikencangkan dengan tangan setiap mur saat baut dipasang. Menggunakan kunci momen pada mur, sedangkan kencangkan rakitan dalam pola silang, baut harus diputar ke persyaratan flank yang berlaku di buku manualnya, perawatan permukaan baut dan mur. Untuk yang terakhir ini ada flash mounting, pemasangan flash. Di sini adalah contoh flash dan beberapa bagiannya. Yang pertama, kita melonggarkan skrup di bagian nomor 1. Lalu yang kedua, kita kendurkan bagian kabel atau wire di bagian nomor 2. Lalu yang ketiga, ditarik soketnya miring dan instrumennya di nomor 6. Melalui lubang pemasangan, tuas blok terminal keluar dari casing. Lewati kabel dengan diameter luar kabel yang sesuai melalui kelenjar kabel pada bagian nomor 2 dan cincin pada bagian nomor 3, seal atau penyegelan segel pada bagian nomor 4 dan casingnya pada bagian nomor 5. Hubungkan ujung kabel ke terminal koneksi pada blok terminal di bagian nomor 6 sesuai dengan penugasan pin. Tekan blok terminal ke dalam casing, lalu kencangkan kelenjar kabel di sekitar kabel. Pastikan bahwa kelenjar kabel dan segel tidak rusak dan dipasang dengan benar untuk memastikan perlindungan masuknya. Tempatkan gasking datar persegi pada bagian nomor 7 di atas pemancar tekanan pin koneksi. Lalu setelah itu geser soket miring yang dirakit ke tekanan pin koneksi pemancar pada nomor 5 dan lalu skrup tadi dikencangkan lagi dan
instalasi flash sudah terpasang dengan benar. Mungkin itu dari Smart Transmitter dari saya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.